Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang pertama, selamat buat Mas Ganjar Pranowo, ditugaskan, ditunjuk, diperintah oleh partainya PDI Perjuangan untuk berjuang sebagai calon presiden di dalam pemilu 2024. Hal ini merupakan bagus sekali dalam rangka untuk proses pendidikan politik rakyat dan buat demokrasi, karena sejak awal ditunjuk calon presiden akan memberikan suasana masyarakat untuk berdiskusi, memverifikasi tentang calon-calon pemimpin bangsa sebelum masuk di bilik tempat pemungutan suara. Partai Amanat Nasional bersama dengan KIB, Golkar, dan P3 pasca Lebaran nanti akan mengadakan silaturahmi Idul Fitri sembari membahas, mematangkan beberapa hal penting terkait follow up tentang koalisi, apa perencanaan untuk penetapan kebijakan. Jadi ini adalah menjadi bagian penting dari Koalisi Indonesia Bersatu, karena sekarang ini bagi KIB sudah bukan masanya lagi berbicara soal presidensial threshold 20% karena sudah terlampaui. Begitupun juga PDI Perjuangan sendiri pun juga itu secara persyaratan telah memenuhi pasal 222 presidensial threshold 20% kursi DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Nah, persyaratan sudah terlampaui. Sekarang untuk tahap berikutnya adalah dalam proses perencanaan pemenangan, karena setiap partai politik itu punya cita-cita untuk menang pemilu legislatif dan presiden 2024. Secara ideologi, KIB dengan PDI Perjuangan itu relatif tidak berbeda jauh ideologinya, yaitu nasionalis dan religius. Dari sisi persahabatan, sudah bukan orang lain bagi KIB, PDI Perjuangan, karena juga dalam satu perahu di pemerintahan. Nanti akan kita kabari, kita tentukan beberapa hal penting terkait penentuan pasangan calon di Pilpres 2024, PDIP, KIB, KKIR, dan koalisi yang lain. Ya, di Rakornas pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional di Semarang beberapa bulan yang lalu, beberapa DPW memberikan aspirasi kepada DPP agar DPP memutuskan Mas Ganjar untuk dicalonkan. Dan itu kita tampung oleh DPP. Nah, tapi prinsipnya bahwa Partai Amanat Nasional akan siap bekerja sama dengan partai politik yang memiliki ideologi politik dan platform yang sama. PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, P3, dan PKB relatif sama. Yang pertama. Yang kedua, asumsinya secara teoritis apabila terjadi penggabungan atau koalisi besar, koalisi kebangsaan, itu akan mengumpulkan seluruh basis sosial, basis konstituen masing-masing partai politik. Ini akan memperbesar peluang pasangan calon yang akan diusung secara bersama-sama. Meskipun secara subjektif partai-partai politik telah menetapkan kadernya untuk menjadi pasangan calon, apakah capres atau cawapres. Tetapi saya meyakini dengan kedekatan partai-partai politik yang ada di pemerintahan, di mana sebagian besar ketua umum partai juga duduk di kabinet, Bang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Pak Erlangga, Menko Perekonomian, Pak Prabowo Menhan, Pak Mardiono, dan PKB, seluruhnya punya kedekatan hati, punya kedekatan persepsi, punya kedekatan pemikiran. Inilah yang akan mempermudah proses-proses perundingan seandainya nanti akan terjadi koalisi besar. Karena setiap partai politik berkoalisi dengan apapun punya cita-cita untuk menang pemilu presiden 2024.